Perkembangan teknologi informasi di perbankan. Semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Dengan yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu atau nasabah datang ke cabang-cabang bank yang telah disediakan oleh bank yang dia gunakan untuk menabung atau investasi menjadi lebih mudah karena bank mulai menggunakan teknologi berbasis komputer dan sekarang sudah bisa mengakses lewat internet, bahkan dengan mobile HP dengan SMS sudah banyak diterapkan bank. Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti halnya pelayanan elektronik transaction atau e-banking melalui ATM, phone banking, dan internet banking. Misalnya merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi. Layanan online banking, layanan internet banking, dan mobile banking diberikan oleh bank dengan tujuan utama memberikan kemudahan kepada nasabah. Pelayanan ini berupa situs dari suatu bank tertentu yang menyediakan pelayanan perbankan langsung tanpa perlu datang ke bank yang bersangkutan. Nasabah suatu bank akan semakin mudah untuk melakukan kegiatan perbankan karena mereka dapat mengakses fasilitas dan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya seperti cek saldo, mutasi rekening sampai transfer, melakukan pembayaran tagihan, pembelian voucher, prabayar, dan lain-lain di mana saja dan kapan saja asalkan memiliki koneksi ke jaringan internet. Selain bermanfaat bagi nasabah internet banking dan mobile banking juga bermanfaat bagi pihak bank untuk mengurangi biaya investasi, outlet, dan nasabah uang tunai. Ketersediaan teknologi dan dampaknya bagi perbankan. Ketersediaan teknologi di era globalisasi sekarang ini sudah sangat berkembang dengan pesat dan sangat canggih. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi karena dalam dunia bisnis teknologi berperan sangat penting. Begitu juga dalam perbankan. Teknologi sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan perbankan. Berikut teknologi dalam perbankan yaitu A. Internet, B. Intranet, C. Extranet, D. World Wide Web atau WWW, dan E. E-commerce. Penerapan e-banking syariah pada sistem informasi manajemen perbankan syariah. E-banking dapat didefinisikan sebagai jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik. Saluran komunikasi interaktif. E-banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank baik individu ataupun bisnis untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk internet. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronis seperti komputer atau PC, laptop, PDA, ATM, atau telepon. Dalam bidang pemasarannya, semua lembaga perbankan syariah juga membangun website khusus untuk melakukan proses e-banking untuk memberikan kemudahan kepada nasabahnya dalam bertransaksi dan memperoleh informasi tentang perbankan syariah maupun produk-produknya. Internet banking bank syariah akan memberikan Anda kemudahan, kepraktisan, keamanan, serta kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara daring. Dengan layanan internet banking, transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja selama terdapat koneksi jaringan internet. Pemanfaatan e-commerce dalam dunia bisnis. Electronic commerce atau e-commerce adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga kolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Manfaat yang dirasakan perusahaan khususnya untuk kepentingan pelanggan yang memperlihatkan bahwa e-commerce dapat memberikan manfaat antara lain: satu, mendapatkan pelanggan baru; dua, menarik konsumen untuk tetap bertahan; tiga, meningkatkan mutu layanan; empat, melayani konsumen tanpa batas. Dampak e-commerce terhadap dunia bisnis. Satu, memudahkan promosi produk dan jasa secara interaktif. Dua, menciptakan saluran distribusi baru yang bisa menjangkau lebih banyak pelanggan di hampir semua belahan dunia. Tiga, memberikan penghematan signifikan dalam hal pengiriman informasi dan produk
terdigitalisasi. 4. Menekan waktu siklus dan tugas-tugas administratif. 5. Layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan. 6. Memfasilitasi mass customization dan yang telah diterapkan pada sejumlah produk. 7. Memudahkan aplikasi one-to-one atau direct advertising yang lebih efektif. 8. Menghemat biaya dan waktu dalam menangani pemesanan. 9. Menghadirkan pasar maya atau virtual sebagai komplement pasar tradisional. Prinsip operasional bank syariah. Bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar apabila dibandingkan dengan bank non-syariah atau bank yang beroperasi dengan sistem bunga. Pada dasarnya, segala dunia usaha termasuk perbankan Islam bertujuan untuk menciptakan keuntungan atau profit oriented. Namun guna menghasilkan keuntungan tersebut terdapat beberapa hal yang harus dihindari oleh bank syariah karena bertentangan dengan syariat Islam. Salah satunya adalah bunga bank yang dalam istilah Islam disebut dengan riba. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di samping riba, semua transaksi dalam perbankan syariah juga harus sesuai dengan syariat Islam yang antara lain menghindari transaksi yang mengandung unsur haram. Bank syariah memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Bank Islam dalam menjalankan usahanya adalah mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari A. Prinsip simpanan murni atau wadiah. B. Bagi hasil atau syirkah. C. Prinsip jual beli atau at-tijarah. D. Prinsip sewa atau al-ijarah. Dan E. Prinsip jasa atau fee atau al-ajar walumullah. E-banking pada perbankan syariah. E-banking merupakan inovasi yang dipergunakan untuk mempermudah dan mempercepat mengakses data yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai pihak eksternal. Dengan adanya online banking, nasabah akan dapat informasi terbaru atau up to date. Layanan yang diperuntukkan bagi publik ini bisa sebagai bahan promosi dari perusahaan atau perbankan yang menyediakan layanan tersebut. Namun layanan ini tidak selamanya menguntungkan. Dari pembahasan di atas dapat kita ketahui sistem perbankan di Indonesia dengan menggunakan TIK masih memiliki banyak kekurangan baik dari faktor internal maupun eksternal. Permasalahan yang terjadi ialah masih kurangnya minat masyarakat pada tingkat penggunaan internet. Padahal internet merupakan media yang dipergunakan dalam e-banking. Salah satu karakteristik sistem informasi keuangan bank yang penting adalah integrasi sistem, yaitu seluruh fungsi perusahaan menggunakan satu sistem aplikasi atau kemampuannya untuk mengirimkan keluaran atau output ke sistem lain secara otomatis. Produk-produk e-banking syariah. Adapun e-banking yang telah diterapkan pada bank-bank syariah di Indonesia sebagai berikut. 1. Internet banking. Ini termasuk saluran teranyar e-banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer atau PC atau PDA. 2. SMS atau m-banking. Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. 3. Phone banking. Ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. 4. ATM atau anjungan tunai mandiri adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. 5. Mobile banking merupakan layanan transaksi perbankan non tunai melalui mobile phone atau handphone berbasis GPRS yang dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi cek saldo, transfer antar rekening, bayar tagihan, isi uang pulsa dan transaksi lainnya. Dampak perkembangan ICT terhadap strategi bisnis industri perbankan di Indonesia. Kebijakan pengembangan e-banking di industri perbankan di Indonesia yang dilakukan oleh beberapa bank membuktikan bahwa perubahan perilaku pasar terkait dengan perkembangan ICT dalam hal ini adalah telah mempengaruhi kebijakan industri perbankan dalam pengembangan strategi bisnis guna mempertahankan dan menciptakan nasabah atau customer baru. Dengan kebijakan pengembangan e-banking yang berbasis pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bank berharap akan dapat memiliki keunggulan kompetitif yang berbeda dengan bank lainnya sehingga pada akhirnya akan dapat bertahan dan bahkan menang dalam persaingan industri perbankan yang semakin ketat.
Kinerja performance industri perbankan di Indonesia. Pemanfaatan e-banking sebagai kondak perbankan merupakan suatu strategi bisnis yang disebabkan oleh perubahan struktur pasar dan keinginan perusahaan untuk mengubah struktur pasar sehingga perusahaan mampu bertahan dan bersaing dalam pasar industri perbankan. Dengan kata lain, pelaksanaan e-banking sebagai salah satu strategi bisnis ini secara normatif akan diikuti dengan peningkatan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan perbankan yang diharapkan dengan pemanfaatan e-banking salah satunya adalah peningkatan jumlah nasabah yang dapat direfleksikan oleh peningkatan jumlah tabungan pihak ketiga. Perbedaan pertumbuhan jumlah tabungan pihak ketiga sebelum dan sesudah pemanfaatan e-banking sebagai salah satu kondak industri perbankan di Indonesia merupakan hal yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja perbankan sebagai akibat pemanfaatan e-banking. Dampak pemanfaatan e-banking terhadap indikator kinerja industri perbankan di Indonesia. Pemanfaatan e-banking secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja atau performance bank. Kinerja industri perbankan dapat diketahui dari berbagai indikator. Indikator kinerja perbankan diantaranya adalah total aset, deposito pihak ketiga, kredit, return on asset, gross non-performance loan, net non-performance loan, dan lain sebagainya. Dilihat dari indikator return on asset, rasio pemanfaatan e-banking oleh beberapa bank di Indonesia secara nyata menunjukkan dampak yang positif terhadap peningkatan kinerja bank. Dari 6 bank yang memanfaatkan e-banking, terlihat hanya Bank Internasional Indonesia yang menunjukkan dampak positif pemanfaatan e-banking yang ditunjukkan oleh terjadinya penurunan ROA rasio setelah memanfaatkan e-banking sebagai bagian dari proses bisnis, yaitu dari 1,73% sebelum memanfaatkan e-banking menjadi min 2,24% setelah dimanfaatkan. Apabila dikaji lebih lanjut membandingkan ROA rasio antara bank yang memanfaatkan e-banking dan yang tidak, ternyata secara umum kinerja bank yang telah memanfaatkan e-banking tidak jauh berbeda dengan kinerja bank yang belum memanfaatkan. Hal ini ditunjukkan oleh kinerja bank yang belum memanfaatkan e-banking namun memiliki ROA rasio yang bagus. Di antaranya adalah bank yang ada dalam kelompok bank pembangunan daerah, BUSN non-devisa, dan bank campuran, serta Bank Asia. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.